Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah sepantasnya lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat serta hidayahnya kepada kita semua hingga kita pada saat detik ini kita masih dapat merasakan nikmatnya iman, Islam, dan nikmat-nikmat yang lain yang tentu saja tidak bisa kita hitung. Ya, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang mengorbankan jiwa, raga, dan segala-galanya untuk dapat menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah di atas muka bumi ini, dan semoga kita bisa meneladani beliau hingga akhir hayat kita nanti. Ya, pada kali ini kita masih akan membacakan berita dari benua Eropa, khususnya di negara Swiss, yang dimana negara ini terkenal dengan keindahan alamnya yang begitu luar biasa. Dan tidak lupa negara Swiss ini juga mayoritas beragama Katolik dan Kristen. Nah, di sini ada berita yang sangat menghebohkan sekali. Yang pertama, saya bacakan dulu ya judulnya ya teman-teman. Kebanyakan orang Kristen Swiss tidak percaya cerita di balik Paskah. Nah, ini nanti yang namanya link dari berita ini akan saya berikan di deskripsi. Nah, ini sebenarnya berita berbahasa Inggris ya teman-teman. Jadi saya terjemahkan dan saya bacakan dahulu kepada teman-teman. Nah, nanti setelah itu akan saya reaction. Nah, judulnya yaitu kebanyakan orang Kristen Swiss tidak percaya cerita di balik Paskah. Hampir 2/3 orang Kristen Swiss mengambil bagian dalam survei yang dimana tidak menganggap kebangkitan Yesus adalah fakta sejarah. 3/4 populasi secara keseluruhan tidak mempercayainya, naik 2/3 pada tahun 2007. Selain itu, 1/3 responden Swiss yang berbahasa Perancis mengatakan mereka tidak mengetahui arti Paskah menurut survei terhadap 1031 orang yang diterbitkan pada hari Selasa oleh dua organisasi agama, yaitu Swiss Evangelical Alliance External dan Tautan Alliance Press External. Wanita bahkan lebih cenderung tidak tahu daripada pria, kata penelitian itu. Keyakinan agama di Swiss telah menyusut selama bertahun-tahun. Data dari Kantor Statistik Federal pada tahun 2018 menunjukkan bahwa persentase penduduk Swiss yang tidak beragama meningkat lebih dari 2 kali lipat menjadi sekitar 25% sejak tahun 2000. Nah, kekristenan sedang menurun dan pengikut Islam malah meningkat secara bertahap. Meskipun demikian, sejumlah tradisi Paskah yang telah lama dipegang di Swiss dihidupkan kembali, diubah, atau diciptakan dari awal, sementara yang lain telah mati sama sekali. Iya, itu dia tadi berita yang berasal dari negara yang sangat indah, yang dimana Kristen dan Katolik adalah menjadi agama mayoritas di negara tersebut, yaitu negara Swiss. Nah, kita tahu bahwa yang namanya Paskah, hari kebangkitan Yesus, itu menjadi hal yang fundamental dalam keyakinan agama Kristen. Tetapi anehnya
Di Swiss, umat Kristennya dari survei ini mencapai hampir 2/3 orang Kristen di Swiss tidak mempercayai kebangkitan Yesus sebagai fakta sejarah. Nah, hal ini perlu kita kritisi ya teman-teman. Kenapa mereka tidak percaya terhadap hari Paskah tersebut? Bahkan cenderung naik yang tidak percaya akan hari Paskah tersebut. Memang di artikel ini tidak disebutkan apa faktor-faktor yang membuat mereka tidak mempercayai kebangkitan Yesus sebagai fakta sejarah. Tetapi mungkin hal ini dapat dikarenakan kurangnya pengetahuan mereka tentang agama mereka sendiri. Atau yang kedua, bisa jadi umat Kristen yang ada di Swiss tidak terlalu menganggap bahwa kebangkitan Yesus itu sebagai yang rasional, hal yang rasional, karena kita tahu bahwa yang namanya negara-negara di Eropa berpenduduk yaitu dengan pendidikan yang sangat tinggi, dengan rasionalitas yang sangat tinggi. Jadi mungkin mereka berpikir bahwa kebangkitan Yesus tidak atau bukan sebagai fakta sejarah, karena mungkin mereka merasa tidak rasional. Atau juga bisa jadi dikarenakan pengaruh-pengaruh dari pandangan-pandangan atau isme-isme yang lain seperti ateisme, dan juga mungkin pengaruh dari ilmu pengetahuan yang sangat memakai logika dalam berpikir, sehingga mereka agak kesulitan untuk menerima fakta sejarah yang diklaim sebagai fakta sejarah, yaitu kebangkitan Yesus. Padahal hal ini menjadi sangat fundamental dalam keyakinan agama Kristen. Yang unik di sini adalah keyakinan agama di Swiss telah menyusut selama bertahun-tahun. Nah, datanya pun dari kantor statistik federal pada tahun 2018. Dan yang menunjukkan bahwa persentase penduduk Swiss yang tidak beragama meningkat lebih dari 2 kali lipat. Ini sejak tahun 2000 ya teman-teman. Jadi di sini sangat mengherankan sekali. Kekristenan itu sedang menurun, sedangkan Islam meningkat secara bertahap. Nah, video kemarin sudah dijelaskan ya, banyak jemaat gereja yang telah meninggalkan gereja mereka, baik itu gereja Katolik ataupun gereja Kristen Protestan. Nah, di sini bisa jadi karena menurut orang yang masuk ke agama Islam di Swiss, bisa jadi Islam itu lebih rasional, dan bisa jadi hal ini memicu banyak sekali penduduk di Swiss yang memeluk agama Islam karena pendidikan di sana tinggi dan penduduknya juga banyak memakai logika dan akal sehat dalam beragama, sehingga mereka memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Nah, tetapi tidak sampai di sini ya. Warga atau umat Kristen yang ada di Swiss juga masih mempertahankan tradisi Paskah.
meskipun banyak yang tidak mempercayai kebangkitan Yesus menurut survei tersebut, tetapi tetap tradisi Paskah masih dipegang dan dihidupkan kembali, diubah serta diciptakan dari awal. Sementara ada beberapa tradisi yang memang sudah mati sama sekali. Nah, itu saja dari saya teman-teman ya. Jalan-jalannya ke Swiss. Nah, mungkin lain waktu jalan-jalan ke negara yang lain, yang dimana kita tahu bahwa di negara-negara Eropa juga banyak terjadi eksodus jemaat gereja atau jemaat gereja yang keluar atau meninggalkan gereja dikarenakan banyak faktor. Nah, salah satunya yaitu Inggris dan Italia. Ya, mungkin kita akan bahas di video selanjutnya. Oke guys, mungkin itu saja terlebih dahulu berita kali ini, dan selanjutnya kita mungkin akan ada reaction di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, di share, serta jangan lupa hidupkan notifikasi lonceng agar selalu mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Ya, untuk itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.